Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'd. Saudaraku sekalian, ada beberapa perumpamaan. Di antaranya, kalau kita ingin menulis sesuatu atau menggambar sesuatu di papan tulis, biasanya papan tulis itu harus dibersihkan dulu dari tulisan-tulisan yang lain atau coretan-coretan, sehingga papan tulis itu kalau sudah dibersihkan nampak putih bersih. Dan kalau mau dituliskan di atas papan tulis itu atau gambar, maka bisa dilihat hasilnya terasa atau terlihat indah ataupun bagus. Kalau tulisan ya bisa dibaca dengan baik, tidak terganggu oleh coretan-coretan yang lain. Kemudian ada perumpamaan yang lainnya, yaitu gelas yang kita gunakan untuk minum biasanya harus dalam kondisi sudah bersih dulu. Kalau umpamanya kotor ya dicuci dengan bersih, tidak ada kotoran ataupun bau, sehingga kalau sudah bersih kita isi air putih pun kalau diminum ya terasa enak dan kita tidak akan merasa jijik atau tidak mau meminumnya karena ada bekas kotoran binatang umpamanya. Dan dua perumpamaan itu, dan ada contoh satu lagi, kalau kita mau ketemu seseorang, mungkin ada tamu, biasanya kita merapikan diri dulu atau mandi dulu. Kalau badan kita itu kotor, habis kena lumpur, bau, kena keringat, biasanya mandi dulu. Setelah mandi bersih, baru berpakaian yang rapi, yang bersih. Kemudian juga rambutnya disisir rapi, pakai minyak wangi, baru menemui orang yang akan kita temui. Tiga perumpamaan itu seperti halnya diri kita. Kalau kita itu ingin baik di hadapan Allah, maka kita harus isi diri kita dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan, kesolehan, entah itu sholat, puasa, zakat, juga dengan akhlak mulia, tutur katanya yang baik.
rendah hati, sabar, tidak suka marah, tidak suka jengkel, benci, dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk diisi dengan perilaku ketaatan, ketakwaan, ataupun akhlak yang mulia tadi, ya seharusnya dibersihkan dulu. Dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari masa lalu kita yang mungkin banyak melakukan kesalahan. Kalau dulu umpamanya suka menyombongkan diri, pamer ria, atau suka marah, maka itu harus dibersihkan dulu. Dan cara membersihkan sebenarnya Allah sudah memberikan tip atau cara yang di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 160 yang bunyinya illalladzina tabu wa aslahu wa bayanu fa ulaika tubu alaihim, yang artinya kecuali orang yang bertobat kemudian dia merubah dan kemudian dia juga menjelaskan ataupun mengajak kepada kebaikan kepada orang lain, maka itulah yang diampuni tobatnya. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi harus tobat dulu dan merubah. Jadi kalau kita sudah diampuni dosanya, kita sudah bersih, maka akan diisi hal-hal yang baik pada diri kita, walaupun hanya hal yang sederhana, insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita, dan kita akan menjadi orang yang baik menurut Allah, insya Allah seperti itu. Dan bukankah ada sebuah riwayat dikisahkan di zaman Rasul, ada orang yang lewat di hadapan Rasul, sedang Rasulullah dengan para sahabat, dan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang lewat tadi ahli surga, padahal orangnya biasa saja. Dan ada sahabat yang penasaran sehingga mendatangi rumahnya dan menginap di rumah orang tersebut. Ternyata orangnya biasa, tidak ada ibadah-ibadah yang istimewa, cuman dia orangnya baik. Kepada siapa saja dia baik, hatinya, pikirannya baik, insya Allah seperti itu. Jadi ada orang yang ahli surga tidak karena amalannya yang begitu luar biasa, umpamanya puasa setiap hari ataupun sholat tahajud setiap malam atau sedekah infak yang begitu banyak. Ternyata tidak. Ternyata hanya karena orangnya, perilakunya, akhlaknya baik kepada siapapun. Jadi itu seperti gelas ataupun piring, kalau dia bersih, walaupun isinya hanya sekedar, kalau piring itu nasi putih,
Kalau tempatnya bersih, insya Allah dimakan ya enak. Gelas juga demikian, kalau bersih. Kalau isinya hanya sekedar air putih, tapi kalau tempatnya bersih ya diminum enak. Tapi akan menjadi sebaliknya. Walaupun isinya makanan tadi adalah makanan yang enak, ada ayamnya, ada ikannya, minuman juga begitu, mungkin air susu manis, tapi kalau tempatnya tadi kotor, ada kotoran binatang atau lumpur, mungkin orang pun tidak mau meminumnya atau memakannya, bahkan jijik karena tempatnya ada kotoran, sehingga sesuatu yang baik itu tercampur dengan hal yang kotor. Dan itu juga Allah sudah memberikan gambaran juga di dalam Al-Quran tentang sholat. Kalau di Al-Quran Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Artinya ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak bermanfaat, tapi bisa mencelakakan karena lalai, karena sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga antara kebaikan dan keburukan itu bercampur, maka kebaikannya bisa menjadi rusak, bisa menjadi tidak baik. Bahkan juga ada istilah pepatah, rusak susu sebelanga karena nila setitik. Jadi susu yang baik itu juga akan menjadi rusak kalau tercampuri nila ataupun racun, walaupun hanya sedikit. Dan itu juga bisa menjadi sebuah gambaran kalau kita ingin menjadi baik, ya harus dibersihkan dulu masa lalu kita agar kita menjadi benar-benar baik. Dan itu juga bisa menjadi gambaran bagi kita kalau kita itu sudah beribadah dengan baik, beramal soleh, tapi ada satu hal yang mungkin belum dihilangkan, umpamanya masih suka menyalah-nyalahkan orang lain, merendahkan orang lain, masih merasa lebih baik, lebih benar, maka itu juga akan merusak amal kebaikan kita, sehingga orang pun juga tidak mau mendekati kita ataupun mendengarkan apa yang kita sampaikan kalau ternyata akhlak kita ada yang buruk. Dan bukankah kisah iblis juga demikian? Iblis itu bisa di langit bersama dengan para malaikat juga karena awalnya iblis itu hamba Allah yang taat, yang baik, tapi kebaikan itu menjadi rusak, menjadi tak berguna karena tercampur dengan kotoran, walaupun nampaknya hanya sedikit, hanya sekali, yaitu merasa dirinya lebih baik dalam penciptaan, yaitu merasa dirinya dari api, sedang Nabi Adam hanya dari tanah. Hanya itu persoalannya. Tapi
ternyata itu bisa merusak semua amal ibadahnya, sehingga Allah melaknatnya, mengusirnya. Itu juga bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Jangan meremehkan hal-hal yang keliru yang mungkin pernah kita lakukan selama hidup ini, karena itu juga bisa akan merusak apa-apa yang kita lakukan, sebuah kebaikan, sebuah ketaatan ataupun kesolehan. Dan Allah ataupun Rasul-Nya sudah juga banyak memberikan contoh pada kita yang terkait dengan sebuah kesalahan tersebut walaupun kecil. Umpamanya kalau kita itu sudah berwudu kemudian mau sholat, kalau kita buang angin maka wudunya batal dan sholatnya tidak sah. Atau ketika kita sudah sholat kemudian kita berbicara di luar bacaan sholat, di depan ataupun di samping teman yang sedang sholat, walaupun hanya 2 atau 3 kata, walaupun kata-kata itu baik, memberi nasihat, tapi karena itu dalam posisi sholat, maka semuanya sholat itu menjadi batal dan harus diulang kembali. Itu juga contoh sebenarnya. Dan di dalam puasa juga demikian. Kalau kita sedang puasa yang diawali atau dimulai dari waktu subuh hingga maghrib, tapi ketika siang hari atau sore hari belum waktunya untuk berbuka, dia hanya minum setetes air, hanya setetes, tapi itu bisa merusak puasa itu, sehingga puasa itu batal, tidak sah. Itu juga contoh. Artinya kita harus dalam beribadah, dalam arti kafah, menyeluruh, bisa diartikan seperti itu. Tidak bisa dicampuri dengan hal-hal yang keliru, yang salah, walaupun hanya nampak sedikit. Kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, umpamanya kita memberi nasihat kepada orang lain, ataupun mungkin berdakwah, menyampaikan kebenaran, tapi kalau di dalamnya ada riya, pamer bahwa ilmunya tinggi, atau di dalamnya ada menyindir orang lain dalam arti merendahkan kalau pemahaman orang lain itu salah umpamanya, dan atau mungkin hanya sekedar mencela atau mengolok-olok, mentertawakan pemahaman orang yang tidak sama dengan diri kita, umpama seperti itu juga bisa merusak apa yang menjadi niat kita. Maka dari beberapa contoh yang saya sampaikan, itu menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin menjadi orang baik, diantaranya harus kita bersihkan masa lalu kita yang mungkin buruk, keliru dalam hal hablum minallah ataupun hablum minanas, dalam bergaul ataupun dalam beribadah kepada Allah, agar apa yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah, menjadi amal soleh yang nantinya akan
dipetik hasilnya di akhirat. Insya Allah seperti itu. Maka dari situlah apa yang kita lakukan harus diniatkan bismillah lillahi ta'ala, tulus ikhlas. Jangan dicampuri dengan urusan duniawi dalam arti nafsu, bukan murni karena Allah. Kita sholat ya karena Allah, kita puasa murni ikhlas karena Allah, kita baca Al-Quran juga ikhlas karena Allah, bukan untuk agar rezekinya lancar, agar sukses, agar berwibawa dan lain-lain. Bukan untuk itu, tapi karena Allah. Berzikir juga demikian. Jangan dicampuri dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Zikir agar ini, agar itu, kalau bisa jangan. Niatkan saja karena Allah, mengingat Allah. Sehingga disitulah ada ayat yang Allah menjelaskan di dalam surat Al-Hijr ataupun surat Shad itu menjelaskan tentang iblis yang dendam kepada anak turun Adam, mengancam akan menggoda anak turun Adam semuanya, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Dia tidak bisa menggodanya. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa kelemahan iblis itu adalah kalau kita melakukan amal dengan ikhlas lillahi ta'ala, dia tidak akan bisa mengganggunya. Dengan demikian, maka kita lakukan ibadah apapun, walaupun itu sederhana, walaupun itu kecil, ya kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Persoalan urusan duniawi, Allah sudah menjanjikan yang sering kita baca di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan, "Yattaqillaha yaj'alu mahraja." Barang siapa yang taat kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar. Artinya kita taat saja, apa yang diperintahkan kita lakukan lillahi ta'ala. Nanti urusan kita akan diurusi oleh Allah. Allah akan memberi jalan keluar dengan sendirinya. Insya Allah seperti itu. Dan ini yang harus kita ketahui. Dan ini juga terkait dengan yang namanya tawakal, pasrah. Kalau sudah kita serahkan kepada Allah dan kita tinggal menjalankan perintahnya, sehingga urusan rezeki Allah yang akan mengaturnya, Allah yang akan menjaminnya. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.